ini buku yang terakhir saya tulis tentang kronik daulat rakyat dan partai politik gitu. Ini buku studi kasus tentang konflik saya dengan PKS. Itu sekitar 507 halaman. Lama saya bergelut ya, bagaimana kita mencoba melawan partai politik yang sudah menurut saya sudah terjebak dalam 20 tahun ini dalam penyakit-penyakit yang agak akut dan sulit disembuhkan. Sebab nanti pada awalnya semua produsen undang-undang, produsen pejabat ke ruang publik itu kan partai politik. Sementara partai politiknya sakit gitu. Nah, yang bisa mengidentifikasi sakit partai politik itu tentu kita yang ada di dalam. Sakitnya itu sebenarnya kalau saya baca itu, pertama-tama itu juga sakit kita sebagai bangsa sebenarnya. Bangsa kita ini kan adalah soft nation. Kita ini bangsa yang saya mengidentifikasi di dalam 3 perspektif ya, kalau kita bicara manajemen gitu. Bangsa kita itu tidak punya pengertian tentang gambar besar. Dalam perencanaan, filsafatnya tiba masa, tiba akal. Dalam implementation, filsafatnya sibuk sama dengan sukses. Kemudian dalam kinerja, itu citra dianggap kinerja. Asalkan kita bisa bercitra, kita dianggap berkinerja. Itu adalah penyakit-penyakit dari soft nation, dari bangsa yang tidak punya kemampuan membaca gambar besar. Nah, partai politik itu menurut saya telah terjebak dalam satu sakit yang akut, yang mereka sendiri akhirnya tidak tahu bagaimana cara keluar dari penyakit itu, dan penyakit ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal. Living with kondisi barunya gitu, bahwa sakit itu dianggap adalah sehat baru begitu. Sakit-sakit itu adalah pertama, yang paling fatal adalah partai politik tidak lagi menjadi lembaga pemikiran. Saya tidak melihat ada satu partai politik yang masih komit dengan pikiran. Partai politik menjelma dan berubah menjadi mesin kekuasaan. Dan pekerjaan hari-hari partai politik bukan berpikir, menawarkan konsep dan pikiran baru kepada bangsanya, tapi adalah terlibat di dalam deal-deal kekuasaan. Hari-hari ini ketika pilkada, itulah yang kita lihat. Partai politik sangat gandrung dengan transaksi. Ya, setiap calon kepala daerah itu sekarang ini harus ngantri di Jakarta untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Yang tiket-tiket itu disebut syarat administrasi, tapi sesungguhnya itu adalah terkait dengan harga dari setiap kursi yang menjadi syarat tiket bagi partai politik tersebut. Jadi berpindahnya partai politik dari lembaga pemikiran menjadi pemain kekuasaan ya. Inilah yang menyebabkan secara keseluruhan platform berpolitik kita pindah dari politik ide kepada politik kekuasaan gitu. Dan inilah sekarang yang mengisi Indonesia kita ini, atau government kita ini, atau state kita ini sebagai organisasi. Misalnya, tadi kita lagi bicara tentang pembiayaan pemilu dan sebagainya. Partai politik itu tidak tahu caranya dan tidak mengerti caranya, bagaimana cara membiayai partai politik dan pemilu. Itu tidak mau diselesaikan sampai sekarang. Tidak ada ide di dalam pembiayaan partai politik. Itu sebabnya kemudian partai politik itu terjebak ke dalam sistem pembiayaan yang carut-marut, yang menyebabkan kemudian setiap pejabat publik yang diloloskan oleh partai politik punya kewajiban fundraising, sehingga
antara pejabat kita dengan upaya mencari uang tambahan bagi partai politiknya dan juga jangan lupa bagi dirinya juga, itu tidak bisa dihindari. Political funding itu saya berdiskusi dengan teman-teman Perludem, termasuk adalah ide yang gagal kita tuntaskan. Kalau di dalam sistem liberal tadi yang dikritik oleh Bu Husnul, ya yang membiayai market, saya memang tidak setuju. Karena kita ini bukan negara yang basisnya industri seperti di Amerika Serikat. Ketimpangan kaya miskin kita masih tinggi. Ya, orang-orang rakyat kita itu pendidikannya rendah dan kebanyakan itu tinggal di desa dan mereka pada dasarnya adalah buruh dari kegiatan-kegiatan sektor informal di desa-desa, baik di sektor pertanian maupun di UKM dan usaha informal di bawah gitu. Tetapi seliberal-liberal Amerika Serikat, begitu Anda nyumbang, maka uang yang Anda sumbang itu diaudit secara ketat dan tidak boleh ada uang sumbangan itu yang lari ke kepentingan pribadi. Tadi saya sudah katakan. Kalau di kita ini, uang pribadi lah yang harus dominan. Kenapa? Kalau Anda nggak punya uang pribadi, baik dari kantong Anda sendiri, jual rumah, jual mobil, jual tanah gitu ya, maka Anda tidak bisa menjamin medan pertarungan yang begini buas. Sehingga nanti kalau Anda kalah, misalnya tetangganya bilang, kasihan dia kalah, habis hartanya katanya. Ada yang jadi orang gila juga. Tapi kalau Anda menang, tetangganya bilang, alhamdulillah, syukurlah dia menang, dia bisa kembalikan modal. Apa itu kembali modal? Adalah ikhtiar mencari uang tambahan di luar gaji Anda yang resmi. Karena itu Anda harus kelayapan, main proyek, main anggaran, dan sebagainya gitu. Nah, ini rantai circle ini, ya, vicious circle ini nggak bisa dipotong. Nggak ada yang ngerti caranya bagaimana memotongnya. Setelah itulah kemudian partai politik terjebak dalam oligarki yang dikatakan oleh Bu Husnul, karena kemudian datanglah pengusaha yang buat dia membayar partai politik 1 triliun, 2 triliun itu soal kecil begitu ya. Dia datang menawarkan itu sambil kemudian tentunya ada transaksi di belakangnya. Transaksi kebijakan, transaksi pasal-pasal undang-undang, dan juga transaksi alokasi anggaran. Termasuk juga dalam pengawasan. Karena dengan sistem yang seperti itu, partai politik tidak menjelma menjadi lembaga intelektual, dia adalah lembaga kekuasaan, maka struktur partai politik pun menjelma menjadi mesin kekuasaan. Itulah sebabnya, ya silakan dibaca sendiri. Bagaimana kita partai politik mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu kan mereka kemudian tendensinya adalah membangun absolute power. Dan kemudian menikmati munculnya absolute power dalam partai politik. Partai politik menjelma menjadi milik satu orang, milik satu keluarga. Dan tidak ada lagi proses berpikir yang egaliter di dalamnya. Lagi-lagi tadi, karena berhenti sebagai mesin ide. Jangankan punya kritik, jangankan punya sumbangan kepada pikiran kebangsaan, sumbangan kepada dirinya saja sebagai partai politik, mereka nggak ngerti cara keluar. Cari jalan keluarnya nggak ketemu. Nah, jadi, saya mau memfokuskan ini dulu, karena gini, berharap bahwa undang-undang pemilu ini akan diperbaiki oleh partai politik, menurut saya mustahil. Partai politik telah terjebak ke dalam, siklus setan ini gitu. Nggak akan dilakukan. Karena itulah saya sendiri menganggap bahwa harapan kita Pak Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi tidak akan maju lagi di 2024. Dan yang mempropos adalah masyarakat sipil, para akademisi. Itu yang bisa memperbaiki ini semua. Kalau tidak, partai politik akan seperti Bu Husnul bilang tadi. Gitu. Itu aja. Terima kasih Bung Fahri. Sebelum saya ke Profesor Husnul ya, saya ingin mengomentari sedikit ini penjelasan Bung Fahri. Saya setuju bahwa partai politik itu sekarang menjadi mesin kekuasaan, mesin bargaining politik, mesin kontrak kerja dengan bank-bank. Nah, yang menjadi isu sekarang ini atau menjadi solusi kalau menurut saya, ya UU politik itu yang harus
dirubah karena saya melihat sendiri kekuasaan partai politik itu jauh lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Nah, dalam demokrasi nggak boleh. Makanya keberadaan partai politik di Indonesia itu harus diatur dengan undang-undang politik supaya tidak boleh menjadi atau memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Karena itulah MD3 UU hak recall ini harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, ini jadi intinya kekuasaan partai politik itu harus dipretelin. Saya memperbaikinya waktu Bung Kris. Di buku itu saya kan menulis teori-teori tentang betapa pentingnya partai politik itu dijaga jaraknya dengan elected official. Saya memakai argumen kedaulatan rakyat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebab prinsip dari negara kita adalah dengan berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kedaulatan rakyat matters di situ. Kenapa? Karena itulah semuanya kemudian yang lain-lain termasuk partai politik yang mencoba memotong konsepsi kedaulatan rakyat itu memang harus dilawan. Tapi membiarkan dia partai politik merumuskan ini mustahil. Partai politik itu dikontrol oleh ketua umum partainya. Hak recall itu akan dilemahkan. Padahal di buku ini saya sudah punya jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa tidak boleh tanpa alasan memberhentikan anggota partai politik. Tapi kita tahu kalau ada konflik macam-macam, yang paling tragis sebenarnya yang dipraktekkan oleh, saya nggak usah sebut nama partai politiknya, ya, salah satu partai politik yang mengizinkan ketua umum partai membuat perubahan pada susunan pilihan rakyat. Misalnya pemilu mengatakan si A dapat suara paling besar dan dialah yang harus dilantik. Partai politik ini di-approach untuk memecat keanggotaan partai si A. Padahal dia memang masih menjadi rakyat biasa, dipecat dulu supaya si B yang berada di nomor 2 itu dapat dilantik. Itu dipraktekkan kemarin. Saya mau memberi satu contoh. Ini sekali lagi, ini kompleks masalahnya. Curang misalnya. Apakah betul pemilu itu diniatkan untuk tidak curang? Menurut saya tidak. Pemilu itu diniatkan curang. Karena partai politik merasa bahwa curang itu adalah new normal sekarang ini. Kalau tidak curang kita nggak bisa dapat, terutama incumbent. Incumbent yang sudah punya akses kepada KPU, kepada polisi, kepada kekuasaan, merasa bahwa hanya dengan curang kita bisa bertahan dengan kursi kita. Karena itu akan didesain kecurangan. Salah satu yang paling fatal contohnya dalam kecurangan itu adalah kenapa basis dari daftar pemilih tidak berbasis kepada IKTP. Kenapa basisnya dibuat sendiri oleh KPU? Sehingga pada Pilpres yang lalu orang protes. Kok ada orang yang lahir di zaman Majapahit masih memilih? Ada orang yang umurnya 1 tahun sudah memilih. Ini soal-soal yang menurut saya memang tidak mau dan tidak diniatkan untuk diselesaikan. Sebab curang adalah cara untuk terpilih kembali. Itu yang saya lihat. Saya udah koreksi ini, tetapi ya kita nggak sanggup. Ya? Oke. Noted semua poinnya Bung Fahri. Jadi memang ini UU MD3 ini perlu di judicial review karena memang tidak bagus. UU politik perlu direform dan kecurangan pemilu ini yang sekarang kita harus mengarah ke Profesor Kusnul ini. Bagaimana supaya membuat KPU itu benar-benar independen dan electoral fraud itu bisa dikurangin, pengaruh politik dikurangin. Kusnul banyak pengalaman di komisioner. Silakan di articulated. Kita tahu the problems. So what is the solution here atau the option? Apa yang harus kita lakukan di depan? Silakan Bu, Profesor Kusnul Maria. Dibuka, Bu Kusnul dibuka mic-nya, mikrofonnya di unmute please. Bu Kusnul sepertinya tidak di lokasi ya? Ada tapi mikrofonnya itu dia mungkin masih. Oke, kalau Profesor Kusnul masih belum in, kita bisa manfaatkan waktu ini sebanyak-banyaknya untuk kita bertanya kembali banyak masalah penting yang harus kita coba kita gali dari dua distinguished guest kita malam ini. Silakan Bung lagi kalau ada follow up questions sama sebanyak list, but we'll take change. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam chat ya. Seperti
yang disampaikan oleh Pak Hari, kalau nggak salah ya, Pak Heri dari Suprayitno terkait dengan kaderisasi pemimpin ini. Karena sepertinya di jalur parpol begitu kualitasnya ya seperti yang kita saksikan sekarang gitu. Apakah tidak mungkin misalnya dipermudah jalur independen sehingga memungkinkan munculnya calon-calon pemimpin negara yang berkualitas, tidak menjadi petugas partai. Itu salah satu pertanyaan dari Mas Heri Suprayitno ya. Nah, kemudian untuk menambahkan pertanyaan itu, KPU sendiri mestinya harus punya filtrasi supaya memfiltrasi para kandidat itu sendiri, sehingga kandidat yang punya otak kosong itu bisa jatuh atau bisa gugur di putaran pertama. Nah, filtrasi itu juga belum ada di sistem KPU. Jadi ini pertanyaan saya ini. Untuk menghindarkan kualitas yang sedemikian rupa kapasitasnya. Bu Husnul sudah ada tuh, Bu Husnul sudah ada. Ada, silakan Bu Husnul. Beberapa catatan saya tadi agak juggling ya. Tapi ini yang saya baca di grup chat ini banyak bicara tentang KPU. Tadi menarik Bung Fahri bicara tentang biaya pemilu. Gimana ya kita biaya pemilu? Sebetulnya Bung Fahri, pendanaan publik tahun 2004 itu dipotong habis sesudahnya itu sampai 90%. Jadi kalau dulu di 2004 itu pendanaan publik itu masih berlaku untuk partai itu. Cuma kan ini juga butuh kesepakatan pendanaan publik dengan pembayar pajak kayak gitu kan. Walaupun negara ya rezim kan nggak pernah bersepakat, uang haji juga dipakai, uang ini utang juga nggak jelas sampai berapa dan sebagainya seperti itu juga tidak terjadi. Kenapa? Saya tuh sedih kalau ada partai politik ya saya tahu lah itu siapa para bandar yang membiayain partai-partai itu kayak gitu kan, tapi hasilnya kemudian sistem ijon yang ada. Yang kedua, sistemnya sendiri ya, jadi kita itu dui fungsi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sejak dekret 59 ya. Jadi dekret 59 itu presiden kan dulu ada perdana menteri ya, kepala pemerintahan, perdana menteri, presiden sebagai kepala negara. Tapi sejak Soekarno kemudian dijadiin satu yang setelah dekret. Ya, dan sesudahnya Soeharto juga menggunakan itu sampai hari ini. Sehingga kekuasaan presiden itu luar biasa. Nah, apakah ini perlu nggak dipikirkan lagi? Itu sih diskursus yang bisa dipikirkan seperti apa. Kemudian kita punya DPD. Oh, ini udah nyampe saya, udahlah, yang Gimil udah nyampe, yang Fahri Hamzah belum nyampe. LSM yang dibiayai oleh negara saja. Sebetulnya empoweringnya tetap MPR. Para pendiri bangsa kita dulu itu mikirnya sudah luar biasa. Tapi kalau kita mau pikirkan DPD itu kita mau soft bicameral atau strong bicameral ya, kalau saya ini melihat DPD itu seperti House of Lords-nya Inggris kan, anaknya ada istrinya sultan, ada pangeran, ada anaknya bupati, ada anaknya gubernur, gak jelas juga fungsinya dalam konteks itu. Ini juga perlu dipikirkan. Partai politik kenapa sangat penting, karena seluruh proses politik itu partai politik yang berkuasa. Jangan sampai partai itu jadi partai rental, jadi penyewaan aja, sewa ya, aku nyewa ini, saya mau maju untuk bupati, wali kota, gubernur, presiden, kayak gitu, disewa-sewa doang. Oleh karena itu mau nggak mau memang aturannya tidak ada presidensial threshold kalau kita menginginkan ada calon-calon terbaik dari partai-partai itu bisa muncul.